Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berguru. Kembali di channel saya, Edi Surya Negara, YouTube channel. Kali ini saya akan membahas ya tentang bagaimana ya menulis halaman judul ya atau title page yang pembahasan kita ini sebenarnya masih berhubungan dengan metodologi penelitian atau penulisan artikel ya. Secara spesifik saya ingin menggambarkan bahwa halaman judul atau title page itu setidaknya memiliki 6 komponen. Ya, apa saja? Yang pertama itu jelas ya, kalau kita lihat sebuah artikel dari halaman pertama, ya, yang akan kita lihat halaman pertamanya itu memuat yang pertama adalah judul ya, title dari sebuah artikel. Kemudian ada nama penulis di bawahnya, author's name, diikuti oleh nama penulis. Kemudian akan berisi sebuah informasi terkait dengan afiliasi penulisnya juga. Ya, setelah itu ada email address sebagai media komunikasi penulis dengan pembaca atau penulis dengan editor atau reviewer. Ada juga alamat postal address ya, alamat organisasinya ya. Yang terakhir itu di dalam title page atau di halaman judul itu berisi terkait informasi corresponding authors ya, juru bicara yang akan menjadi juru bicara di dalam proses review atau di dalam proses publikasi sebuah artikel. Nah, mari kita lihat satu persatu, sahabat sekalian. Saya yakin ini menjadi informasi penting juga ya, karena bagi mahasiswa-mahasiswa saya yakin tugas akhirnya sudah mulai diwajibkan untuk mempublikasi atau menuliskan sebuah artikel ya. Bagi dosen, nah itu kewajiban ya, Tridharma perguruan tinggi salah satunya adalah penelitian dan mempublikasi hasil penelitiannya. Nah, yang pertama kita coba lihat itu judul. Ya, judul ini harus menggambarkan isi artikel secara komplit. Ya, saya katakan bahwa kebanyakan pembaca atau kebanyakan editor atau reviewer itu jatuh cinta terhadap artikel itu dari pandangan pertama kepada judulnya. Ya, jadi kalau judul ini sudah eye catching, saya yakin ini akan berpeluang untuk dibaca. Ya, sampai ke isi-isinya gitu ya. Tapi bayangkan kalau judulnya saja sudah nggak menarik, ya saya yakin para pembaca juga akan mulai bosan atau bahkan ada yang sudah lewatin saja gitu, ditinggalkan. Nah, salah satu strategi juga ya di dalam mempublikasi dengan judul yang eye catching, setidaknya editor akan ya pandangan pertama bisa menerima dulu, baru nanti akan dilihat ya isinya apakah sesuai, apakah berkualitas dan seterusnya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bahwa judul sebuah artikel itu sangat penting sebagai daya tarik pertama kali seorang pembaca untuk mendalami ya atau membaca secara detail artikel kita, atau bahkan seorang editor tadi. Nah, bagaimana ya dan apa yang harus dilakukan ya, di dalam menulis sebuah artikel, di dalam menulis sebuah judul yang sangat menarik. Beberapa katakanlah pakar ya yang mengatakan bahwa semakin singkat sebuah judul itu semakin menarik. Ada mazhab yang seperti itu. Ada juga mazhab yang semakin detail sebuah judul semakin menarik. Ya, ini saya mau mengatakan kepada sahabat-sahabat sekalian bahwa silakan saja mau pakai mazhab yang mana. Ya, tetapi setidaknya judul itu tidak lebih dari 40 karakter atau 40 kata. Ya, kalau bisa itu di bawah 15 ya, di bawah 15 kata itu akan lebih menarik. Kenapa? Yang pertama akan lebih mudah di dalam keyword pencarian ya, katakanlah mesin-mesin pencarian seperti Google dan seterusnya. Semakin panjang judul itu biasanya si mesin pencari akan semakin panjang ya, akan semakin panjang untuk membaca artikel tersebut, sehingga peluang untuk artikel ini di crawling oleh mesin pencari itu cukup rendah. Tapi kalau judulnya nggak begitu panjang, singkat ya, katakanlah maksimal 15 atau 20 gitu,
saya yakin akan lebih mudah. Yang pertama akan lebih gampang juga ngingatnya. Jadi rekomendasinya sebenarnya boleh mau pakai mazhab yang sesingkat mungkin atau boleh pakai mazhab yang sedetail mungkin. Tapi tidak boleh, ya ini saran, tidak boleh lebih dari 40 karakter atau 40 kata. Nah, kenapa? Ya yang tadi, agar ini mudah ditelusuri dan eye catching. Kuncinya adalah eye catching. Kemudian nama penulis. Nah, ini nama penulis yang memang harus benar-benar orang yang memiliki kontribusi terhadap artikel tersebut. Ya, ini biasanya sengketa ya banyak terjadi antara dosen dan mahasiswanya. Ya, publikasi mahasiswa yang memuat nama dosen atau ada yang tidak memuat nama dosen. Sekali lagi ya, sebesar apapun atau sekecil apapun kontribusi yang diberikan di dalam penulisan, ya saran saya hargai ya sebagai authors ya, apalagi itu kata kuncinya adalah ada kontribusinya. Kalau nggak ada kontribusinya ya nggak usah dimasukin sebagai authors gitu. Kemudian adalah afiliasi. Ini biasanya informasi terkait dengan organisasi penulisnya, atau biasanya kalau dosen itu nama perguruan tingginya ya. Ada lagi tadi saya sampaikan adalah alamat pos institusinya, postal address-nya. Ya, itu disampaikan di nomornya, jalannya ya, nama jalan, kota, provinsi, negara, biasanya gitu. Ya, jadi nomor kota ya, provinsi, negara. Kemudian yang kelima itu tadi adalah email address. Ya, ini usahakan adalah email institusi juga ya, biar kelihatan bahwa Anda sebagai penulis itu merupakan penulis yang tergabung ke dalam sebuah institusi akademik atau institusi riset atau institusi korporasi, sehingga setidaknya akan lebih dipercaya ya. Kemudian yang terakhir adalah corresponding authors atau juru bicara ya. Ini biasanya adalah orang yang paling dominan atau memiliki kontribusi paling tinggi termasuk di dalam proses mempublikasinya. Ya, mulai dari ide sampai proses mempublikasinya. Ini adalah orang yang touch on langsung kepada editor, kepada reviewer, dan ini biasanya adalah seorang corresponding authors. Ya, itu saja sahabat berguru yang menarik ya untuk diimplementasikan ya. Jadi untuk halaman judul setidaknya ada 6 poin tadi. Jangan lupa ya untuk terus belajar untuk menulis dan implementasikan. Ya, kalau hanya mendengarkan saja ya nggak ada gunanya ya, nggak ada gunanya. Oke, detailnya nanti saya akan tulis di deskripsi dari video ini. Silakan memberikan masukan, komentar, dan apapun itu motivasi-motivasi yang bisa untuk perbaikan berikutnya. Terima kasih, salam sahabat berguru dan berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.